Halo Sobat Pangan, kalian semua pasti sering dengar pepaya dan nanas bisa bikin daging empuk. Tapi tahukah Sobat Pangan, kandungan apa yang membuat daging itu menjadi empuk dan senyawa apa yang berperan dan bagaimana prosesnya terjadi? Daripada penasaran, yuk simak video ini. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya Sobat Pangan. Serta tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video menarik tentang pangan lainnya. Pengolahan daging dengan pepaya. Pepaya dapat digunakan sebagai pengempuk daging. Dari pepaya yang dapat dimanfaatkan sebagai pengempuk daging sebelum dimasak adalah daun pepaya atau direbus terlebih dahulu dengan buah pepaya muda. Cara menggunakan daun pepaya untuk mengolah daging agar menjadi empuk adalah dengan membungkus daging selama beberapa jam dengan daun pepaya yang telah dicuci bersih, ataupun mencampurkan daging secara langsung dengan daun pepaya, lalu diremas-remas hingga lumat dan didiamkan sekitar 1 jam. Untuk penggunaan buah pepaya muda, cukup cuci bersih pepaya muda, kemudian dipotong-potong, lalu direbus bersama daging hingga daging setengah matang. Setelah itu, daging dipisahkan dari buah pepaya, lalu siap untuk dimasak. Tujuan dari masing-masing perlakuan ini adalah agar getah dari daun pepaya maupun buah pepaya muda bisa bercampur dengan daging dan membuat daging menjadi empuk. Namun, mengapa hal ini bisa terjadi? Getah pepaya yang berasal dari daun maupun buah pepaya muda mengandung suatu enzim yang bernama enzim papain. Enzim papain atau yang bernama resmi adalah suatu enzim protease alami yang dapat diisolasi dari getah pepaya. Enzim ini merupakan suatu enzim protease, yaitu enzim yang dapat memutuskan ikatan pada suatu protein atau polipeptida menjadi rantai polipeptida yang lebih pendek ataupun menjadi asam amino penyusunnya. Pemutusan ikatan peptida dari protein penyusun daging dilakukan melalui mekanisme hidrolisis, yaitu pemutusan ikatan peptida oleh suatu molekul air. Reaksi hidrolisis dapat dipercepat dengan adanya enzim. Dalam hal ini, enzim papainlah yang membantu agar reaksi hidrolisis ataupun pemutusan ikatan peptida pada protein dalam daging menjadi lebih mudah dan cepat. Terurainya protein dalam daging menjadi rantai polipeptida yang lebih pendek atau asam amino penyusunnya membuat ikatan antar molekul rantai protein penyusun daging menjadi lebih lemah dan membuat daging menjadi lebih empuk. Jadi, bagaimana Sobat Pangan? Yuk ketik pendapat Sobat Pangan di kolom komentar. Sebelum masuk ke penjelasan pengolahan memakai buah nanas, yuk bantu akun ini Sobat Pangan dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Biar admin selalu semangat memberikan informasi menarik tentang pangan. Pengolahan daging dengan nanas. Penggunaan nanas untuk mengolah daging bisa menggunakan daging buahnya secara utuh yang dicampurkan dan diaduk dengan daging mentah. Dihaluskan menjadi jus, lalu dilumuri kepada daging mentah, maupun dimasak bersama dengan daging menjadi masakan tertentu. Kegunaan nanas untuk mengolah daging disebabkan oleh kandungan pada buah nanas yang disebut bromelain. Bromelain pada nanas dibagi menjadi dua jenis, yaitu stem bromelain dan fruit bromelain. Bromelain juga sudah terkenal di industri pangan sebagai bahan untuk membuat meat tenderizer. Sama seperti papain, bromelain memiliki aktivitas proteolitik
Cara kerja bromelain adalah menghidrolisis atau memutus ikatan peptida dan membentuk asam amino bebas bila direaksikan dengan protein. Protein yang telah terputus ikatannya menjadi asam amino bebas, inilah yang membuat daging yang diolah dengan nanas menjadi lebih empuk. Kesimpulannya, pepaya atau daun dan buah muda, serta nanas atau buah atau jus asli dapat digunakan untuk mengolah daging menjadi empuk. Hal ini karena pepaya dan nanas mempunyai bahan aktif masing-masing, yaitu papain dan bromelain, suatu enzim yang dapat memutus ikatan peptida pada protein penyusun daging. Enzim ini berperan mengkatalisis atau mempercepat reaksi pemutusan peptida atau hidrolisis pada protein dalam daging. Pemutusan ikatan peptida suatu protein dalam daging akan membentuk rantai polipeptida yang lebih pendek atau menghasilkan asam amino bebas. Terurainya protein ini membuat daging menjadi lebih empuk dan akan menjadi lebih nikmat bila dimakan. Yuk, tulis di komentar yang mau request konten selanjutnya Sobat Pangan. Thank you. Have a good day everyone.